Kayaknya gue juga bakalan beli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Faro Aziz Channel. Video kali ini gue mau sedikit nge-review tentang lensa ya teman-teman. Mungkin teman-teman udah baca judul video ini, gue bakalan nge-review lensa apa. Nah, sebelum video lanjut, kalian bisa klik dulu tombol subscribe-nya dan klik loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Kita putar dulu intronya, cekidot. Oke teman-teman, jadi kali ini gue mau nge-review sedikit ya tentang lensa Sony ya, untuk Sony, yaitu lensa apa? Lensa Samyang 12mm f2 teman-teman. Nah ini tuh case-nya teman-teman, jadi kita kalau misalnya beli lensa ini tuh udah dapet hard case ya, lumayan ya buat pelindung si lensanya. Udah takut kegores gitu ya, kalian gak akan takut lah untuk kebanting dan gak mungkin juga ya kalian banting. Oke, jadi di sini gue ada lensa Samyang 12mm ini gue dapat pinjem ya dari si Ibnu, karena gue penasaran juga karena kata Ibnu itu lensa Samyang ini tuh lensa wide, cuman distorsinya minim banget teman-teman, distorsinya minim banget, jadi tidak merusak si tekstur video atau si foto ya teman-teman, jadi bagus katanya ya, cuman gue belum banyak coba juga. Nah ini bentuknya bakalan gue lihat, kita dapat case kayak gini. Nah dalamnya nih lensanya seperti ini. Oke, kita taruh dulu sebentar. Nah ini bentuk lensanya, kalian bisa lihat sendiri. Jadi lensa ini tuh termasuk lensa baru ya teman-teman dari Samyang yang dikeluarkan untuk Sony teman-teman. Jadi sebelumnya tuh ada lensa Samyang juga 12mm, cuman dia tuh belum autofocus teman-teman. Tapi kalau ini udah autofocus. Ini ultra wide, termasuk ultra wide. Yang gue punya itu kan lensa di 16mm ya, dan ini lensa 12mm lebih wide lagi. Sebenarnya enak juga sih kalau buat landscape. Nah, sekarang gue bahas dulu dari ini ya, dari bahannya seperti apa. Nah, ini tuh si lensa ini tuh menurut gue ya, lensa ini tuh kokoh banget dan terbuatnya dari plastiknya yang menurut gue solid banget. Jadi lebih ke kuat juga ya daripada ada sih lensa yang plastik banget ya. Kalau misal di lensa 16mm gue itu kan sebenarnya lebih ngezoom daripada lensa 12mm ini, cuman lebih ringan gitu, lebih ringan banget. Nah kalau lensa ini, lensa 12mm ini tuh menurut gua lebih berat dari lensa yang 16mm gua. Cuman ini memiliki beratnya tuh kalau nggak salah 212 gram ya, dengan volumenya tuh gue lupa lagi, panjangnya di 9 cm gitu kalau nggak salah ya. Nah bukaan terbesarnya gokil banget sih kalau menurut gua, dari lensa wide ini bisa sampai bukaan terbesarnya itu di 2 teman-teman, konstan ya 2. Ini enak banget buat low light teman-teman. Jadi kalau kalian misalnya motret atau mengambil videografi di malam hari, ini bisa banget dan cakep juga sih. Ini gue bakalan coba ya, gue ada tesnya di kamera gue nih, Sony ZV ini. Hasilnya kalian bisa lihat sendiri hasilnya seperti apa, kalian menyimpulkan hasilnya kayak gimana. Tes lensa Samyang 12mm dengan bukaannya f8. Ini mode di kamera Sony ZV-S10 dengan mode steady shoot-nya aktif. Di custom 12mm, jadi croppingnya nggak begitu parah. Dan smooth banget sih kalau buat gua. Ini gua jalan biasa aja sih. Ini menggunakan lensa Samyang 12mm dengan mode steady shoot-nya mati. F-nya di 5,6. Goyang-goyang kan enggak ini, tapi masih worth it sih kalau buat landscape. Ini cakep. Ini gue lagi ngetes lensa Samyang 12mm dengan steady shoot on. Aduh, ini pakai metering, gue pakai earphone jadi kedengeran buat suara apa aja yang masuk. Ini steady shoot aktif, enak banget karena croppingnya nggak terlalu parah. Terus ini bukanya di F2, jadi blurring belakangnya manis banget ya. Pokoknya kece sih, cakep, gue suka dari lensa Samyang 12mm ini. Apalagi dipakein di Sony ZV-S10 ini. Kita tes lagi yang lain. Action, jalan. Halo Wan, lo pakai pinjaman online ya? Gue diteleponin mulu nih, di SMS juga. Iya, cepet dibayar.
Ini menurut gua sih lensa ini bagus banget ya, cocok banget lah buat kalian yang untuk vlogging gitu ya, terus untuk mengambil gedung-gedung gitu, terus juga untuk landscape ini cocok banget karena distorsinya tuh minim banget, jadi tidak merusak si tekstur. Hasilnya tuh nggak terlalu merusak banget, jadi di pinggir itu nggak terlalu ketarik gitu dari 12 mm ini. Nah biasanya kan kalau misalnya lensa wide itu dia bakalan ngerusak si bagian pinggirnya ya, antara pinggir kiri atau kiri kanan gitu ya, akan ketarik gitu. Tapi kalau misal di 12 mm ini setelah gue pakai itu aman teman-teman, nggak terlalu merusak ya. Ada sedikit mungkin ya, cuman tidak terlalu merusak banget gitu. Terus kalau misalnya di lensa 16 mm gue itu ada ada vignette-nya sedikit gitu di ujung-ujungnya, jadi nggak terlalu maksimal gitu ya, dan bukaannya juga di 2,8 ya, di 2,8, jadi lebih besar ini sih bukaannya di 2 teman-teman. Terus ada di lensa di 16 mm gua itu ada sedikit desaturate gitulah, jadi si warnanya tuh agak pudar di ujung-ujungnya, tapi kalau ini dia warna rata banget teman-teman, nggak ada miss-nya sih, lebih ke sempurna banget lah kalau menurut gue ya. Ya mungkin ada sih di lensa Sony-nya juga di 12 mm juga sama. Nah, terus juga untuk harganya di lensa Samyang ini 12 mm f2 ini itu kisaran barunya itu 4,7-an ya, 4,7 sampai 5 juta lah ya di marketplace. Banyak banget ya, macem-macem, kalian bisa pilih-pilih aja tuh perbandingan harganya antar toko juga ya. Masing-masing beda harganya juga, dan garansinya juga beda-beda ya teman-teman. Untuk warna ya sama, dan menurut gue sih tajam juga sih si lensa ini, tajam banget ya, apalagi kita bukaannya dikecilkan gitu ya di f8, f10, ya pokoknya 10 ke atas itu tajam banget untuk detail ya, detailingnya enak banget. Nah setelah gue cobain di di body ZV ini enak banget teman-teman, kita nggak perlu membawa gimbal ya, terus kita aktifkan di steady shoot-nya menggunakan lensa ini. Terus body ZV dia akan cropping tapi nggak terlalu parah dan masih tetap wide. Ketika kita movement-nya tidak menggunakan gimbal itu pasti aman seperti memakai gimbal teman-teman. Kalian bisa lihat hasilnya yang udah gua record menggunakan si lensa ini dan Sony ZV tanpa menggunakan gimbal ya, steady shoot-nya aktif ya. Terus juga kalau misalnya pakai kamera Sony ZV ini kan bisa di custom ya, ketika steady shoot-nya diaktifkan kita memilih di lensanya pakai 12 mm. Nah itu pasti ngedeteknya si croppingnya itu nggak begitu parah, ngezoom banget gitu. Kita menyesuaikan si lensa ini, jadi masih aman teman-teman. Ketika kita pergi kemana untuk main, kita nggak perlu bawa gimbal, kita pakai lensa 12 mm ini, terus kita aktifkan di Sony ZV ini di steady shoot-nya aktif, udah kita aman. Mau vlogging seperti apa juga masih dapat. Nah ini cocok banget sih buat teman-teman yang untuk ngevlog gitu ya, untuk mencari leluas gitu ya, untuk selfie, terus untuk foto wedding, terus untuk foto, pokoknya ini serba guna sih. Dan bokehnya menurut gua cakep banget teman-teman, ini cakep banget. Jadi bukan 2 itu f-nya udah enak banget, di 2,8 aja gue di 16 mm itu udah enak zoomnya bokehnya, apalagi di f-nya 2 ini. Oke. Nah ini kan gue pakai lensanya di 35 di f1,8 ya teman-teman. Nah, segini ya hasilnya, dan gue bakalan ganti ke lensa 12 mm f2 ini. Oke, kita langsung cek. Nah ini menggunakan lensa 12 mm di body Sony ZV S10. Hasilnya seperti ini, gila nggak? Bukaannya di 2, kalian bisa lihat sendiri ini fokusnya. Coba, Nah kalian bisa lihat f2 bisa blurring. Nah ini hasilnya beda banget sama 35, dan ruangan sekecil ini bisa kalian lihat terbawa semua dari sudut kiri, sudut kanan gitu ya, sudut kanan, sudut kiri, kalian bisa lihat ke bawah semua. Nah ini di 12 mm. Nah sekarang kita lihat menggunakan lensa 16 mm f2,8. Nah ini menggunakan lensa 16 mm dengan bukaan f2,8. Hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi lebih zoom kan. Cuman kalau kalian bisa perhatiin sih dari sudut kanan dan sudut kirinya agak sedikit berbeda. Cuman kalau misalnya di indoor ini nggak begitu kelihatan ya teman-teman. Jadi harus di outdoor itu pasti kelihatan banget antara si di ujung gambarnya tuh kalau nggak salah di ujung sini nih, itu bakalan ada warna hitam sedikit. Cuman hitamnya nggak kayak hitam ngeblok gitu ya. Cuman agak sedikit disaturate tuh, jadi si warnanya lebih pudar gitu di ujung-ujungnya. Nah ini menggunakan lensa 16 mm dengan bukaannya di 2,8 seperti ini teman-teman.
Nah, jadi teman-teman udah bisa lihat hasilnya seperti apa. Tadi perbedaan antara lensa 12 mili, 16 mili, dan lensa 35 mili bukaannya juga berbeda-beda ya. Dari di sini tadi di f2, terus di 16 mili di 2,8, dan di lensa 35 milinya itu di 1,8. Nah, jadi sekali lagi gue kasih tahu ke teman-teman pengen cari lensa wide yang murah dan kualitasnya bagus sih, Samyang ini bisa jadi salah satu rekomendasi lensa pilihan kalian ya teman-teman, daripada kalian menggunakan yang manual. Itu agak meribetkan ya kalau misal untuk kalian untuk vlogging itu, untuk video misal kebutuhan kalian manual ya cocok. Cuman ini juga bisa dimanualin teman-teman, kita atur di bodinya menggunakan manual fokusnya diaktifkan. Ini jadi untuk teman-teman sekali lagi cocok ini untuk vlogging, itu untuk jalan-jalan kalian nggak usah ribet, apalagi menggunakan body Sony ZV-E10 ini. Banyak banget keuntungannya dan ya bagus banget lah pokoknya. Kalian bisa nilai sendiri hasilnya seperti apa. Kayaknya gue juga bakalan beli. Semoga aja gue bisa dapetin si lensa ini untuk keperluan gue sebagai videografer dan fotografer. Nah, mungkin segitu aja video kali ini dari gue. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan yang belum subscribe, bisa kalian klik di tombol subscribe dan klik loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gue. See you next video, bye-bye.